Welcome back to my channel guys. Bertemu dengan saya kembali di YouTube channel saya di Ekspedisi Bramera wujud lagi. Kali ini masih di Hororpedia dan gue belum melakukan penyusunan sama sekali. Tapi gue akan melakukan penyusunan lagi di tempat yang berbeda. Oke guys, langsung saja kita buka dengan Hororpedia yang akan saya hadirkan pada hari ini. So, simak baik-baik, jangan di skip. Jangan lupa untuk kalian bisa kembali. Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga tekan tanda lonceng. Oke guys, langsung saja kita kembali ke topik dari Hororpedia kali ini. Hororpedia kali ini akan saya akan menceritakan salah satu pesugihan, salah satu ciri-ciri pesugihan orang pada pesugihan. Apa sih orang yang pakai pesugihan itu? Nah, simak baik-baik dan jangan di skip video saya biar ngerti, biar tahu. Dan ini pengetahuan buat kalian ya. Oke, untuk kalian juga saya ingatkan, untuk kalian yang ingin berkomentar, silakan berkomentar di kolom komentar. Saya akan tulis komentar kalian. Kira ada tempat mana yang bisa kita explore? Jadi, silakan, monggo, silakan untuk kirim komentar kalian, atau kalian bisa kirimkan komentar kalian juga di nomor WhatsApp saya yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi saya di bawah. Pokoknya masuk, kita akan bahas Hororpedia dari episode kali ini, yaitu ciri-ciri orang yang memakai pesugihan versi 1. Ciao. Oke guys, langsung saja kita ke ciri-cirinya. Di sini ada tutorial yang mau gue bagiin sama kalian semuanya. Mohon disimak, jangan di skip karena saya mau bagikan buat kalian semuanya yang ada di rumah. Oke. Kali ini adalah yang saya bahas kali ini. Mohon maaf ini enggak. Kayaknya ini agak susah nih. Yaitu percaya atau tidak. Ini 5 ciri-ciri rumah yang berasal dari pesugihan. 1. Yang saya perlu jelaskan di sini, yang berasal dari pesugihan. Mewah nan angker ada rumah nan dari pesugihan. Ciri-ciri fisik yang bisa dilihat dari bentuk rumahnya, tampak mewah dari luar dan berbeda dengan rumah di sekelilingnya. Ingat, rumahnya akan terlihat menyeramkan meskipun terlihat megah menjulang. Biasanya orang yang lewat pada rumah pesugihan akan merasa takut ketika malam hari telah tiba. Gini guys, jadi penjelasannya di sini adalah rumah yang dipakai pesugihan di sini memang terlihat mewah, namun terlihat dari luar terlihat seperti rumah kosong, jadi kayak nggak ditempatin. Tapi perlu kamu ketahui di sini bahwa rumah pesugihan tersebut yang punya ciri terlihat angker dari luar. Biasanya orang yang lewat rumah pesugihan tersebut dia akan merasa merinding. 1, merinding. 2, mereka akan merasa nggak enak badan di situ, kayak ada yang memperhatikan di situ. Nah, itu adalah ciri-ciri kita melihat rumah pesugihan tersebut. Terlihat megah di luar namun mengerikan. Jadi terlihat mewah, di luarnya tuh mewah banget. Jadi ada mobilnya dan sebagainya. Tapi di bagian luar itu mengerikan banget kalau dilihat. Oke, so guys, langsung saja kita langsung ke next ke 2. Oke. Rumah yang memiliki wangian aneh. Jadi rumah ini terkadang di jam-jam tertentu dia akan mengeluarkan bau-bau wangi atau busuk. Biasanya rumah tersebut punya yang namanya dupa, atau biasanya kembang-kembangan yang dipakai. Biasanya makhluk halus itu suka yang namanya kembang-kembangan. Jadi jikalau ada tempat rumah yang kalian lewati, misalnya saudara kalian nih punya rumah, tiba-tiba kok baunya wangi sekali, padahal dia nggak pakai dupa apapun, nggak pakai apa-apa, tapi kok wangi sekali ya. Nah, itu berasal dari mana? Nah,
itu berasal dari makhluk halus yang berada di situ. Biasanya makhluk halus yang berada di situ, mereka akan berada di sela-sela rumah tersebut. Namun kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di dalam rumah itu. Dan biasanya orang yang memelihara tuyul, ini perlu saya kasih saran nih. Orang yang memelihara tuyul itu biasanya keanehannya itu dia selalu kayak menggendong sesuatu dari belakang. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba tangannya ke belakang, nah itu berarti dia punya tuyul di belakangnya. Biasanya orang itu menggendong tuyul lalu akan berhenti di suatu rumah yang kelihatan mewah, kelihatan kaya, lalu tuh tuyul disuruh untuk nyuri di situ. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya ada orang yang aneh di depan rumah kalian, nah itu berarti orang itu ngebobong tuyul. Atau biasanya di rumah kalian ada hewan-hewan yang aneh, misalnya kayak sifatnya kayak anjing, tiba-tiba muncul malam hari, padahal di situ nggak ada kawasannya, nggak ada anjing, tiba-tiba ada anjing. Nah itu berarti kan pesugihan, termasuk pesugihan. Dan tiba-tiba dia akan menghilang dengan cepat. Itu adalah ciri-ciri pesugihan. Biasanya yang dipakai adalah babi ngepet, biasanya babi berupa babi atau anjing, biasanya juga berupa monyet biasanya, dan kalah sering terjadi itu guys. Jadi untuk kalian mungkin yang nggak mau kecolongan di sini, kalian harus lihat dulu. Biasanya orang-orang yang nggak punya yang awam terhadap hal ini, biasanya mereka menganggap itu biasa, itu cuma anjing lewat biasa, cuma di sini. Nah kalian harus wajib curiga apa itu anjing beneran atau anjing bohongan. Terkadang bisa saja itu bohongan buat kalian. Jadi kalian harus berhati-hati menurut saya ya. Dan juga yang selanjutnya adalah orang memakai pesugihan. Biasanya dia selalu terlihat mencurigakan, celingak-celinguk. Jadi dari rumah kalian tuh kayak celingak-celinguk gitu, kayak cari sesuatu gitu. Jadi ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Dan biasanya orang itu akan sasarannya adalah rumah-rumah yang tidak ada penghuninya atau orang yang sedang tidur. Biasanya orang yang sedang kerja, itu adalah sasaran mereka guys. Jadi itu perlu kalian tahu ya, perlu kalian cermati bahwa kalian wajib curiga di sini. Untuk kalian sendiri wajib curiga. Itu sih menurut saya. Jadi kalaupun ada orang aneh di samping rumah kalian, kalian wajib curiga, karena itu bisa saja orang itu pakai pesugihan atau apa. Nah itu dia. Ini karena saya juga sudah membahas soal pesugihan juga, itu pelaris juga saya sudah membahas. Jadi kalau mau bahas di situ langsung aja bisa ke YouTube channel saya, bisa lihat di situ juga ada. Next, kita langsung saja ketiga. Rumah yang mempunyai pernak-pernik tak wajar di dalam rumahnya. Biasanya pernak-perniknya itu berupa seperti patung-patungan atau berupa seperti sesuatu yang digantungkan yang disukai oleh makhluk halus. Nah itu dia yang nggak wajar di rumahnya. Nah itu biasanya orang itu punya pesugihan. Dan biasanya orang yang memakai pesugihan itu nggak bisa gemuk guys. Biasanya kalau tuyul, orang pelihara tuyul, orang yang punya tuyul itu nggak bisa gemuk, dia kurus aja, dia nggak akan bisa gemuk. Dia nggak akan, orang apalagi perempuan, dia kelihatan kurus sekali, pucat sekali, kurus. Nah itu dia melihara tuyul. Jadi wajib tetangga kita juga kita harus curigai dia. Dan juga mereka yang mempunyai pesugihan biasanya mempunyai sifat-sifat yang aneh, yaitu mempunyai gerak-gerik yang aneh. Anehnya seperti apa? Dia akan mempunyai gerak-gerik yang aneh, melakukan gerakan-gerakan yang tidak wajar. Itu adalah pesugihan. Jadi perlu diketahui hal-hal yang sifat-sifat yang tidak wajar ditonjolkan di masyarakat. Nah itu adalah wajib kita curigai. Mungkin saja itu bisa pakai pesugihan atau yang lain-lainnya. Next, langsung gue akan langsung ceritain di sini satu hal lagi yang mengenai pesugihan adalah biasanya kalau malam kita lihat rumahnya itu nggak hanya angker, nggak hanya
biasanya muncul penampakan kayak ada orang lewat server. Nah itu dia pakai pesugihan biasanya. Dan biasanya orang itu kalau yang punya pesugihan ini yang saya kasih tahu, orang itu selalu jarang di rumah. Biasanya dia selalu keluar kemana, entah kemana, jarang di rumah. Jadi jarang keluar. Jarang di rumah, jadi jarang ada di rumah, keluar mulu. Jadi kemana nggak tahu, ya kemana nggak tahu. Jadi pas, dan itu pun keluarnya pada saat malam-malam tertentu, entah itu malam Jumat Legi atau malam Jumat Kliwon. Itu yang aneh di situ guys. Oke. Next. Jadi untuk kalian semuanya di sini wajib untuk kalian untuk mencurigai orang-orang di sekitar kalian, karena tidak semua orang-orang di sekitar kalian itu baik kalian kenal. Oke guys, itu saja mungkin tutorial saya. Skip. Oke guys, balik lagi bersama saya di Danang Samudra. Terima kasih untuk kalian yang sudah mau menonton video saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa untuk kalau udah subscribe jangan lupa nyalain tanda lonceng. Bukti untuk kalian telah mengapresiasi video saya. Jadi itu bukti notifikasi saya. Semoga aja tayangan saya ini disukai banyak masyarakat karena membagikan banyak sekali pengetahuan masalah tentang horor dan bukan hanya konsumsi horor. Oke pemirsa, terima kasih sudah menonton video saya pada hari ini dan pada malam hari ini. Oke, next kita akan ketemu lagi di channel rumah. Juga kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Tentunya jangan lupa saya akan datang ke Jakarta. Saya akan tugas yang ada di Jakarta, mohon share-nya ya, mohon share lokasinya untuk yang membutuhkan bantuan saya mengenai permasalahan gaib. Langsung aja di nomor saya ada di situ, WhatsApp, via SMS, via telepon sudah ada tersediakan di situ untuk Anda semuanya yang membutuhkan bantuan saya dimanapun Anda berada. So guys, terima kasih untuk saya. Next untuk anak Indigo, terima kasih untuk semuanya. Dan channel saya Ekspedisi Implan Merah wujud lagi. Salam wujud buat Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode selanjutnya. Next time. Watch out.